9 April tahun 1944, pukul 23,47 malam. Langit di atas pantai Cilacap, Jawa, nyaris tanpa bulan. Hanya ada desiran angin laut, bau asin yang tajam, dan suara ombak selatan yang memecah karang dengan dentuman berat. Di kejauhan, sekitar 2 kilometer dari garis pantai, sebuah siluet gelap bergerak perlahan di atas air. Dari darat, ia hanya tampak seperti bayangan hitam tanpa bentuk. Namun bagi Letnan 1 R. Sutrisno yang berjongkok di balik rimbun pandan laut, ia bukan sekadar bayangan. Itu adalah harapan dan sekaligus bahaya yang tak terbayangkan. Di tangan kanannya, Sutrisno menggenggam erat sebuah senter kecil yang lensa depannya ditutup kain merah. Di pinggangnya tergantung pistol FN Browning 9 mm. Bukan senjata standar tentara Hindia Belanda atau pasukan Jepang. Ini senjata asing. Senjata yang dalam beberapa bulan terakhir semakin sering ia lihat bersama peti-peti kayu yang dikubur diam-diam di berbagai sudut Pulau Jawa. Di sampingnya seorang pemuda berusia awal 20-an, berpeci lusuh dan berkemeja hitam, menahan napas. Namanya Saman. Secara resmi ia hanya seorang nelayan dari kampung dekat Cilacap. Tapi malam ini, ia adalah mata dan telinga untuk jaringan intel sekutu di Jawa. Masih terlalu jauh. Pak Letnan, bisik Saman pelan, hampir tak terdengar oleh suara angin. Sutrisno tak menjawab. Ia hanya mengangkat teropong kecil, teropong lipat buatan Inggris dengan ukiran WD kecil di sisinya, singkatan dari War Department. Melalui lensa yang berkabut tipis oleh air laut, ia bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Kapal selam. Moncongnya rendah, gelap, dan nyaris rata dengan permukaan laut. Tak ada lampu, tak ada kilau metalik, semua seolah ditelan kegelapan. Yang membuatnya terlihat justru buih putih tipis di belakang, jejak pelan mesin yang sengaja dipaksa bergerak pada kecepatan minimum. Di daratan, sekitar 300 meter di belakang mereka, sekelompok kecil pria lain menunggu dalam diam. Ada yang bersarung, ada yang berkaus oblong, beberapa memakai pakaian kerja buruh pelabuhan, tapi di bawah ken-ken itu, ada granat tangan Mills British, pistol Webley, dan senapan Lienfield yang dibawa dengan risiko nyawa dari pedalaman. Malam itu bukan malam biasa. Ini adalah malam ketika Laut Selatan Jawa menjadi jalur rahasia. Malam ketika sekutu mencoba memaksa garis suplai menembus blokade intel Jepang lewat sebuah pendaratan rahasia di salah satu pantai paling berbahaya di Nusantara, Cilacap. Di kapal selam yang perlahan mendekati pantai, suasana sama tegangnya. Di dalam ruang sempit yang berbau campur aduk antara oli mesin, karet, dan keringat manusia, Kapten Letnan, Lieutenant Commander Charles Charlie McKenna berdiri membungkuk di samping periskop, memandangi garis pantai yang gelap. Ia adalah perwira Angkatan Laut Kerajaan Inggris. Tetapi malam ini kapal yang ia komandoi berada di bawah koordinasi Special Operations Executive, SO, unit rahasia Inggris yang bertugas menggobrak-abrik kekuasaan poros lewat sabotase dan operasi bawah tanah range to shore. Tanya McKenna pelan. Suaranya berbaur dengan dengungan mesin diesel yang berputar malas. Sekitar 1,8 km, sir. Kedalaman 14 meter dan makin dangkal, jawab seorang perwira muda di dekat panel navigasi. Di papan tulis kecil di sebelahnya, tertera dengan kapur, Cilacap, Java, Drop Zone Alpha, 9 April tahun 1944. McKenna menurunkan periskop, menoleh ke arah seorang pria kurus berwajah keras berusia akhir 30-an yang tengah mengikatkan pistol stand di dada dengan harness kain. Pria itu bukan pelaut. Dari cara ia berdiri, dari mata yang terus-menerus mengukur ruangan, jelas ia terbiasa dengan operasi di darat. Namanya Kapten Johan van der Meer, perwira intel sekutu keturunan Belanda yang bekerja bersama jaringan perlawanan lokal. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dalam beberapa bulan ke depan, kata McKenna, lebih sebagai pernyataan daripada peringatan. Jika pantai ini ternyata sudah diawasi Kempetai, kita tak akan punya jalur aman lagi di selatan Jawa. Van der Meer mengangguk pelan, sambil mengecek sekali lagi tas ransel kanvas yang tergeletak di lantai sempit kapal selam. Di dalamnya, ada beberapa benda yang nilainya jauh lebih besar dari beratnya pemancar radio portabel Mar Segundo, buku kode tipis dengan kertas yang mudah dibakar, beberapa gulung film mikro, dan sejumlah uang kertas gulden palsu untuk mengacaukan kontrol ekonomi Jepang. Tapi barang-barang itu bukan muatan utama. Di kompartemen lain, peti-peti kayu siap diangkat ke dek atas.
Di stensil kasar pada penutupnya, tertulis Samarthi Machinery Parts. Tulisan penipuan itu tidak ada artinya malam ini. Yang penting adalah isi, sebenarnya. Senjata ringan, amunisi, obat-obatan, dan peralatan radio untuk menghubungkan jaringan intel lokal di Jawa dengan markas sekutu di Australia. Bagaimana dengan kontak di darat? Tanya McKenna. Vandermeer menarik napas. Mereka akan menyalakan sinyal lampu 3 kali. Selang 2 detik, merah, lalu berhenti. Kalau sinyalnya salah, atau lebih dari 3 kali kita batalkan. Anggap pantai sudah jatuh ke tangan Jepang. Ia tak mengatakan bagian lain dari prosedur itu. Jika sinyal tak sesuai, kapal selam akan mundur. Dan semua yang menunggu di pantai, entah intel sekutu atau warga lokal yang hanya tahu sedikit, harus memikirkan cara sendiri untuk selamat dari interogasi Kempetai. Di pantai, Sutrisno berlutut, memandangi garis tipis di laut yang semakin jelas. Mas Saman, bisiknya pelan. Ingat polanya? Saman mengangguk, menggenggam senter kecil dengan tangan bergetar. Kain merah di lensa senter membuat cahaya terlihat seperti bintang lemah. Cukup tampak dari laut, tapi sulit dilihat dari pos Jepang di dalam kota. Jika ada yang kebetulan menatap ke arah yang sama, 3 kali, 2 detik. Jawab Saman, mengulang hafalan. Kalau salah, batal. Batal, dari kehauan suara anjing menggonggong terdengar samar dari arah desa. Sutrisno menajamkan pendengaran. Di kepala, ia memetakan ulang posisi-posisi penting. Pos, jaga Jepang di pelabuhan. Gudan minjak bara kecil garnisun, dan patroli-patroli acak malam hari yang terkadang menyisir dekat pantai. Ia tahu risiko malam ini. Gila. Cilacap bukan sembarang kota pelabuhan. Jepang menjadikan daerah ini salah satu titik strategis di pesisir selatan Jawa. Jalur kereta menuju Kroya dan Bandung. Fasilitas pelabuhan yang cukup dalam untuk kapal besar. Dan letaknya yang menghadap langsung ke samudra membuatnya ideal sebagai titik kontrol dan pertahanan. Melakukan pendaratan rahasia di sini ibarat menyelinap masuk ke sarang harimau melalui pintu depan. Tapi perintah sudah jelas. Jaringan intel di Jawa butuh jalur suplai baru. Pantai-pantai di utara terlalu diawasi. Banyak agen tertangkap. Beberapa radio pemancar disita. Satu demi satu, jalur komunikasi rahasia terputus. Jalan yang tersisa, pantai selatan. Dan Cilacap adalah pintu yang jika bisa dibuka, akan menjadi jalur emas menuju pedalaman Jawa. Gelombang sedikit mengeras. Angin berubah arah, membawa suara mesin kapal selam lebih dekat ke daratan. Sekarang, bahkan tanpa teropong, Sutrisno bisa melihat tonjolan gelap yang bergerak pelan di permukaan. Nah, itu dia, gumamnya. Ia mengangkat pergelangan tangan, melihat arloji kecil yang kaca depannya sedikit pecah. Jarumnya yang fosfor redup menunjukkan hampir jam 23:50. Waktu yang disepakati untuk sinyal, tepat saat kapal berada pada jarak sekitar 1,5 kilometer dari pantai. Namun sebelum ia memberi perintah, sesuatu mengganggu pikirannya. Di kejauhan, dari arah kota, ada kilatan cahaya pendek, seberkas lampu kendaraan yang memantul di atap seng, lalu menghilang. Tak biasa ada kendaraan Jepang bergerak terlalu dekat ke pantai pada jam seperti ini. Kecuali Sutrisno mengerutkan kening. Mas, kita jadi kasih sinyal? Saman bergeser gelisah. Sutrisno menimbang cepat. Di kepala, ia mengingat kembali briefing terakhir dengan Vandermeer beberapa minggu sebelumnya di sebuah rumah. Joglo terpencil di pedalaman. Rute mundur jika operasi gagal, titik kumpul cadangan, dan kata-kata terakhir sang perwira intel sekutu. Kalau kalian ragu, lebih baik operasi dibatalkan daripada semua orang tertangkap. Tapi dari lot kapal sudah terlalu dekat. Jika mereka tak mendapat sinyal dalam beberapa menit, mereka mungkin mengira pantai sudah dikuasai Jepang dan akan berbalik. Itu berarti mungkin berbulan-bulan lagi sebelum ada kesempatan kedua. Jika Jepang memperkuat pertahanan setelah malam ini, mungkin tak akan ada kesempatan lagi. Sutrisno merasakan jantungnya berdetak makin cepat. Ia menatap Saman, lalu ke arah bayangan gelap di laut yang kini seolah menatap balik. Keputusan harus diambil sekarang. Ia merunduk lebih dalam ke balik pandan, menghembuskan napas panjang, lalu berbisik lirih, namun tegas, siapkan senter. Kita jalankan sesuai rencana. Kalau Jepang sudah tahu, kita tidak akan punya waktu banyak. Saman menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat menarik kain merah, memastikan posisi lensa tertutup sempurna. Sutrisno mengangkat tangan, memberi hitungan dalam hati. 1, 2, 3,
Saman menekan tombol. Sekilas sinar merah redup menembus kegelapan, menyapu laut. 1 kali, 2 detik padam. Sutrisno menahan napas. 2 kali, 2 detik padam. Di dalam kegelapan kapal selam, mata Vandermeer dan McKenna terpaku pada kilatan kecil itu. 3 kali, 2 detik padam. Sutrisno merunduk, mematikan senter sepenuhnya. Pantai kembali tenggelam dalam gelap, seolah tak pernah ada sinyal tadi. Di laut, di ruang sempit yang penuh tegang, McKenna bersuara pelan. Confirm. 3 flashes, 2 seconds apart. Ia menoleh pada perwira navigator. Prepare to service. Di atas siap untuk operasi pendaratan. Kapal selam berbelok sedikit, mendekat ke garis pantai. Tak ada yang tahu, di darat maupun di laut, bahwa di suatu sudut gelap, di dekat pelabuhan, seorang serdadu Jepang rendah pangkat yang sedang merokok, diam-diam baru saja menurunkan rokoknya, mengerutkan kening, dan bertanya dalam hati. Apa tadi itu? Cahaya, di arah selatan, kapal selam berbelok sedikit, mendekat ke garis pantai. Ombak mulai menghantam sisi lambung, menimbulkan getaran halus yang dirasakan semua orang di dalamnya. Servis, kedalaman 5 meter. 3, 2, 1, suara perwira sonar melaporkan dengan nada menahan cemas. Kapal berguncang kecil ketika balas tank dikosongkan. Bunyi logam dan klep udara berpadu dengan derit struktur baja yang selama ini berdiam dalam kegelapan laut. Lalu, satu momen hening sebelum permukaan air menyambut mereka. Service reached, sir, lapor seorang awak. Kapten Letnan McKenna meraih pegangan vertikal, naik ke ruang kecil di bawah conning tower. Pintu bundar dibuka sedikit, dan udara laut tropis yang lembab menerobos masuk, membawa aroma asin yang sangat berbeda dari bau pengap dalam kapal. Ia menyipitkan mata ketika kepala dan bahunya muncul di atas dek sempit. Di sekeliling hanya ada gelap. Langit di atas Cilacap seperti kain hitam berlubang kesil-kesil oleh bintang. Di kejauhan, garis pantai tampak sebagai bayangan kelabu samar yang memanjang. Sesaat kemudian, Ia melihatnya, siluet landai pantai berpasir, diapit gelapnya vegetasi rendah. Tak ada lampu di garis air, tak ada kilatan senjata, tak ada sorotan lampu sorot dari pos Jepang. Untuk sesaat, McKenna mengizinkan dirinya bernapas sedikit lebih lega. Dek party, on me, serunya pelan namun tegas. Dari lubang sempit di dek belakang, 3 sosok muncul satu persatu. Mereka bergerak cepat, terlatih, menunduk otomatis, agar tak menjadi siluet jelas pada langit malam. Kapten Johan Vandermeer sudah mengenakan pakaian gelap yang tak mencolok, celana kain hitam, kemeja abu-abu kusam, dan jaket tipis berwarna gelap. Di pinggangnya tergantung pistol Colt 1911. Sementara di punggungnya ransel besar menggembung. 2 pria lain yang menyertai Vandermeer malam itu adalah anggota SOE dan Intel Belanda Sersan William Bill Argrabes. Seorang operator radio Inggris dengan rambut cepak dan wajah penuh bekas luka kecil, dan Letnan Muda Ari Sudarmo, perwira muda KNIL kelahiran Jawa, yang kini bekerja langsung dengan jaringan Intel Sekutu. Di dek, beberapa awak kapal sudah bersiap dengan perahu karet kecil yang terlipat. Mereka bekerja dalam diam, hanya menggunakan isyarat tangan, membuka, memompa, dan memeriksa tali di bawah sinar redup lampu kecil tertutup. McKenna mendekati Vandermeer. Kalian tahu prosedurnya, katanya pelan. Begitu kalian lepas dari kapal ini, tak ada jaminan kita bisa datang lagi dalam waktu dekat. Vandermeer menatap garis pantai yang gelap. Jangankan datang lagi, bisa keluar hidup-hidup dari Jawa saja sudah mewah. Jawabnya, setengah bercanda, setengah jujur. Letnan Muda Ari tersenyum tipis. Saya sudah kangen bau tanah Jawa, Kapten. Walaupun sekarang yang berkuasa orang lain. Bill Hargreaves menapok-napok tas radio di punggungnya. Dan saya hanya berharap benda ini tidak mati di tengah sawah, gumamnya. McKenna menatap mereka satu persatu, seolah hendak mengingat wajah-wajah itu, seandainya nanti namanya hanya tinggal catatan di laporan operasi. Target utama, penyerahan pemancar, buku kode, dan koordinasi jalur suplai. Ia mengulang, lebih sebagai pengingat terakhir. Kalau posisi kalian terbongkar, bakar buku kode dulu, lalu radio. Jangan biarkan jatuh ke tangan Jepang. Vandermeer mengangguk. Dan kalau semua gagal, hilangkan diri kalian dari radar, potong McKenna, lebur dalam keramaian. Jadi petani, buruh, apapun, sampai kami bisa menemukan kalian lagi. Kalau kami sempat, ada jeda sejenak. Hanya suara laut
yang mengisi antara mereka. Baik, ujar Vandermeer akhirnya. Mari kita mulai sebelum bulan memutuskan untuk muncul. Di pantai, Sutrisno kembali menempelkan mata ke teropong. Sekarang kapal selam sudah jauh lebih jelas terlihat. Masih rendah, tetapi tonjolan Koning Taornia sudah tampak memotong garis air. Ia melihat bayangan kecil bergerak di atas dek, seperti semut hitam di atas batu basah. Mas, mereka sudah keluar, tanya Saman, menahan napas. Sebentar lagi, jawab Sutrisno. Ia menoleh ke belakang, ke sekelompok pria yang bersembunyi di balik pepohonan dan gundukan pasir. Siap semua, kalau ada yang bukan orang kita yang mendarat, jangan ragu. Kita yang hilang. Operasi selesai. Beberapa mengangguk. Tegang. Senjata-senjata yang bukan buatan Jepang atau Belanda itu kini berada di tangan orang-orang desa dengan wajah keras. Guru, nelayan, pedagang kecil, yang dalam 2 tahun terakhir menjelma jadi bagian dari jaringan bayangan. Satu di antara mereka, seorang pria berusia 40-an, dengan kumis tipis dan mata tajam, bergerak mendekat ke Sutrisno. Namanya Karto. Di siang hari, ia adalah penjual kelontong. Di malam seperti ini, ia adalah penghubung jaringan perlawanan. Pak Letnan, bisik Karto, tadi dari arah pelabuhan, kayak ada lampu mobil sebentar. Aku juga lihat, jawab Sutrisno. Bisa jadi patroli biasa. Bisa juga bukan. Kalau Jepang sudah mulai curiga, tanya Karto lagi. Sutrisno menghela napas. Kalau mereka sudah curiga, kita bakal tahu sebentar lagi. Saat itu, dari laut, terdengar bunyi lembut peluncuran sesuatu, sayup-sayup di antara ombak. Perahu karet. Sutrisno memfokuskan teropongnya. Memang, ia bisa melihat bayangan gelap kecil, lepas dari sisi kapal selam, turun pelan ke air, lalu mulai meluncur menuju pantai, didayung cepat oleh beberapa sosok hitam. Nah, itu dia, gumamnya. Mereka datang di atas perahu karet yang memantul lembut di antara gelombang kecil. Air laut dingin memercik ke wajah Bill Hargreaves. Ia mengeratkan pegangan tangan di sisi perahu, sementara Letnan Muda Ari mengayuh dayung dengan ritme teratur. Di depan mereka, Johan Vandermeer duduk dengan posisi sedikit membungkuk, matanya tak lepas dari garis pantai. Dalam kegelapan, pantai itu tampak seperti garis antara hidup dan mati. Distance, tanya Vandermeer pelan, meski tak seorang pun punya alat ukur pasti. Beberapa ratus meter lagi, jawab Ari. Ombak mulai lebih berat. Ciri pantai selatan. Kapten, kita harus hati-hati supaya perahu tidak terguling saat mendekati pasir. Bill menghela napas panjang. Saya masih lebih suka salju di Eropa daripada ombak beginian, gumamnya. Setidaknya di Norwegia, kita tidak ditelan ombak. Di Norwegia, kalian ditembak Gestapo. Sot are datar Bill. Terkekeh lirih. Poin bagus. Mereka bertiga terdiam kembali. Satu-satunya suara adalah desis dayung dan ombak yang menghantam sisi perahu, kadang membuatnya sedikit miring. Di belakang mereka, kapal selam perlahan menghilang. Dalam kegelapan, tidak mematikan mesin sepenuhnya, tapi menjaga jarak aman. Jika sesuatu berjalan sangat salah, mereka butuh cukup waktu untuk menyelam sebelum artileri pantai Jepang atau pesawat patroli melacak posisi. Di pantai, angin berubah sedikit. Suara ombak terdengar lebih berat, lebih dekat. Saman memicingkan mata, mencoba menangkap bentuk perahu di antara busa putih. Pak Letnan, mereka hampir sampai, bisiknya. Sutrisno mengangguk. Ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan posisi orang-orangnya. Karto, kamu dan 3 orang lain maju ke garis air. Begitu mereka sudah cukup dekat untuk dengar suara, gunakan kata sandi. Karto mengangguk. Sandi pertama apa? Beras merah. Setengah takar, jawab Sutrisno. Kalau mereka jawab, gula pasir 1/4, berarti benar, orang kita. Kalau jawabannya beda, ia tidak menyelesaikan kalimat itu. Tapi semua mengerti. Karto beringsut maju, diikuti 3 pria lain. Mereka menyusuri pasir perlahan, menunduk, tetap memanfaatkan bayangan gelap pepohonan di belakang. Ombak yang datang sampai setinggi lutut memaksa mereka berhenti pada jarak tertentu. Kini perahu sudah cukup dekat. Bayangan gelapnya nakturen di antara ombak, kadang menghilang tertutup gelombang, lalu muncul lagi. Satu sosok di bagian depan perahu tampak menegakkan badan, mencoba melihat garis pantai. Pada jarak sekitar 30 meter dari pantai, perahu melambat. Dayung berhenti bergerak. Mereka menyerahkan sisanya pada dorongan ombak. Siap, bisik Karto. Begitu perahu menabrak ombak terakhir dan meluncur pelan ke pasir basah, Karto maju 1 langkah, menahan napas.
lalu berseru dengan suara pelan tapi jelas, melawan bising ombak. "Beras merah setengah takar." Hening sejenak. Di perahu, Van der Meer menegakkan kepala. Kata sandi itu tepat seperti yang ada di briefing. Kata-kata yang aneh, tapi mustahil diucapkan secara kebetulan. Ia menoleh ke Ari, lalu menjawab keras namun terkontrol. "Gula pasir seperempat." Karto menoleh cepat ke arah Sutrisno dan mengangkat tangan, memberi isyarat aman. Saman menghela napas begitu keras, sampai ia sadar, lalu buru-buru menutup mulut. Perahu ditarik ke darat oleh 4 pasang tangan. Roda dayung menggores pasir basah, meninggalkan jejak melengkung panjang. Bilur-bilur busa putih memukul kaki mereka, dingin dan liar. Saat kaki Van der Meer menyentuh pasir Cilacap untuk pertama kalinya sejak ia meninggalkan Hindia Belanda bertahun-tahun sebelumnya, ada rasa asing yang sulit ia jelaskan. Seperti pulang ke rumah yang sudah dicaplok orang lain. "Selamat datang di Jawa lagi, Kapten," ujar Ari pelan, seolah membaca pikirannya. Van der Meer hanya mengangguk. Matanya sudah terpaku pada sosak-sosak gelap di depan mereka yang kini makin jelas. Sutrisno Mahu menyelip dari balik Karto dan yang lain. Tubuhnya tegap, seragam lusuh yang ia pakai bukan seragam resmi, hanya kemeja lapangan coklat dan celana panjang gelap. Tapi cara ia berdiri, cara tangannya berada dekat dengan pinggang seolah siap kapan saja meraih pistol, menunjukkan latar belakang militernya. "Kapten Johan van der Meer?" tanya Sutrisno pelan. "Letnan 1R. Sutrisno," sahut Van der Meer. Keduanya saling menatap beberapa detik, mengukur satu sama lain di tengah kegelapan dan suara ombak. Lalu, hampir bersamaan, keduanya mengulurkan tangan. Jabat tangan itu singkat, keras, namun cukup untuk mematri satu hal. Malam ini, di pantai yang dikuasai musuh, dua dunia bertemu. Intel sekutu dan jaringan bawah tanah lokal. Bill Hargreaves mengangkat perahu sedikit ke pasir lebih kering, lalu menepuk tas di punggungnya. "Kita punya hadiah dari Australia," katanya. Suaranya mencoba lebih santai dari ketegangannya. "Dan kita punya banyak cerita dari Jawa," jawab Karto lirih. Malam baru saja dimulai. Di kejauhan, di arah pelabuhan, lampu kendaraan yang tadi sempat terlihat kini padam lagi. Tapi di sebuah sudut gelap, roda sejarah sudah mulai bergerak sedikit lebih cepat. Dan tidak semua yang terlibat akan kembali hidup untuk menceritakannya. Malam baru saja dimulai. Angin laut makin dingin menusuk kulit. Di sepanjang pantai Cilacap, hanya suara ombak yang terdengar. Menutupi percakapan pendek dan langkah kaki tergesa sekelompok pria yang mulai bergerak cepat menjauh dari garis air. "Cepat, jangan terlalu lama di pasir terbuka," bisik Sutrisno. "Kalau ada patroli Jepang di bukit sana, dengan teropong, siluet kita bisa terlihat." Van der Meer menoleh sekilas ke arah bukit gelap di kejauhan. Ia tahu, di balik gelap itu mungkin ada pos kecil Jepang, atau bahkan hanya ladang kosong. Tapi, operasi seperti ini tidak memberi ruang untuk tebakan yang salah. Bill dan 2 awak kapal selam yang turun bersama mereka menyeret 2 peti kayu pertama ke arah vegetasi. Peti-peti itu berat, sadet-sadetannya menghantam pasir dan kerikil, meninggalkan jejak yang segera dihapus sebagian oleh ombak berikutnya. "Berapa banyak peti yang kalian turunkan?" tanya Sutrisno. 3 untuk malam ini," jawab Bill sambil terengah. 2 senjata dan amunisi, 1 radio, obat-obatan, dan beberapa dokumen penting. Ditambah 3 orang, tambah Van der Meer, menepuk dadanya sendiri singkat. "Kita harus dianggap lebih berharga dari 1 peti. Saya harap," Karto menyeringai tipis, "kalau 1 peti isinya senjata semua, mungkin petinya lebih berharga." Kapten, tawa kecil, tertahan tapi tulus, muncul di tengah kegelapan. Humor tipis seperti itu adalah satu-satunya cara untuk melawan bayangan kematian yang mengintai setiap detik. Mereka berhenti di balik gundukan pasir besar, terlindung pepohonan pandan laut dan semak-semak rendah. Dari sini, laut sudah tak tampak jelas. Hanya kilapan samar buih putih di kejauhan. Kapal selam pun menghilang dari pandangan, perlahan mundur lagi ke perairan yang lebih dalam. "Baik," kata Sutrisno, menepuk telapak tangan pelan untuk menarik perhatian. "Kita tak punya banyak waktu. Rute ke gudang utama butuh sekitar 40 menit kalau tanpa gangguan. Kalau Jepang mulai patroli di pantai, kita harus sudah di jalan kecil dekat sawah." Dia menunjuk ke arah barat laut, ke gelap yang tak menyisakan bentuk. "Di sana ada kebun kelapa dan jalan tanah kecil. Siang hari dipakai orang desa, malam hari jadi jalur kita.
Vandermeer mengangguk. Peti-peti ini kuat, tapi kalau kita harus tinggalkan satu di jalan, kita kubur sementara, potong Sutrisno. Daerah ini cukup berpasir. Jepang tak akan menggali, kecuali mereka tahu pasti. Ari, yang sejak tadi lebih banyak diam, mengambil satu peti dan mengetuk sudutnya dengan buku jari. Ini kayu tebal. Bau catnya masih baru. Kalau ada serdadu Jepang lewat dan melihat, mereka akan tahu ini bukan peti lama milik Belanda. Makanya kita tidak boleh membiarkan mereka lihat, sahut Karto. Mereka membagi beban. 2 peti ditanggung 4 orang, 2 di depan, 2 di belakang, dengan bambu yang diselipkan di bawah. Peti radio yang lebih sensitif dibawa oleh Bill dan 1 orang dari kubu lokal, Sastro, pria muda dengan tubuh kurus, tapi otot lengan yang keras karena bertahun-tahun mendayung perahu nelayan. Jalan pelan, tapi jangan lambat, pesan Sutrisno. Kalau lampu kendaraan datang dari belakang, semua turun ke parit atau semak. Jangan panik, jangan lari. Jepang lebih gampang curiga pada orang yang lari daripada orang yang pura-pura kuli atau petani pulang malam. Vandermeer menatap wajah yang kini menjadi rekan seperjalanannya. Di antara bayang-bayang itu, ia melihat kelelahan, tekad, dan sesuatu yang sangat jarang ia lihat di front Eropa, rasa memiliki terhadap tanah ini. Pak Letnan, katanya pelan pada Sutrisno saat mereka mulai berjalan. Berapa lama kalian menyiapkan jalur ini? Sutrisno berpikir sejenak. Kalau hanya jalur pantai ke Gudang, beberapa bulan. Tapi kalau jaringan sampai ke pedalaman, sudah 2 tahun kami meraba-raba, tanpa banyak bantuan dari luar. Kadang ada, jawab Sutrisno. Tapi sejak Jepang memperketat pengawasan di Pelabuhan Utara, banyak jalur kami putus. Ini. Ia melirik ke peti yang mereka pikul. Ini pertama kalinya dalam waktu lama ada hal sebesar ini masuk lewat selatan. Kami berutang banyak pada kalian, ujar Vandermeer. Sutrisno menggeleng ringan. Kami berutang pada orang-orang kami yang sudah hilang di tangan Kempetai. Kalau perang ini berakhir, dan nama mereka tak pernah muncul di buku sejarah. Setidaknya, malam seperti ini bisa jadi alasan mereka tidak mati sia-sia. Mereka menyusuri jalur sempit di antara semak dan batang kelapa. Pasir perlahan berganti tanah lembab. Sepatu dan kaki telanjang menimbulkan suara kecil menembus keheningan malam. Dari kehauan suara ombak mulai memudar, digantikan oleh bunyi serangga malam dari kebun dan sawah. Angin laut yang asin berbaur dengan aroma tanah basah dan dedaunan. Di kejauhan, anjing menggonggong lagi, diikuti suara samar-samar teriakan seseorang, mungkin hanya warga desa, mungkin juga serdadu Jepang yang sedang memeriksa. Pelan, bisik Karto, mengangkat telapak tangan ketika mereka mendekati persimpangan jalan tanah kecil. Di ujung persimpangan itu, beberapa rumah kampung tampak sebagai bayangan gelap dengan atap rumbia. Tak ada lampu menyala terang, hanya cahaya remang dari lubang angin, tanda lampu minyak menyala di dalam. Patroli Jepang biasanya lewat mana? Tanya Bill, menahan peti radio di bahunya. Kalau dari pusat kota ke pelabuhan, biasanya lewat jalan besar di sana, jawab Ari, menunjuk arah yang berlawanan. Tapi kalau mereka ingin menghindari keramaian, mereka kadang masuk jalan kecil juga. Malam ini kita anggap mereka sedang malas. Kapan terakhir kali ada razia? Selip, Ban, Dermer. Seminggu lalu, kata Sastro. Mereka cari orang yang kabarnya dengar siaran radio Belanda. Dan orangnya menghilang, jawab Sastro pendek. Jawaban itu menggantung di udara. Tak perlu dijelaskan lebih jauh. Semua orang di Hindia tahu apa artinya menghilang di bawah bayang-bayang Kempetai. Mereka kembali bergerak. Langkah dipercepat, tapi tetap tak sampai tergesa. Bagi mata yang tak curiga, rombongan ini bisa saja tampak seperti sekelompok buruh pelabuhan yang membawa barang-barang dagangan, atau petani yang pulang dari ladang dengan beban berat. Di bawah jalan beberapa kerbau tampak berbaring. Hanya mata mereka yang memantulkan sedikit cahaya dari jauh. Sesekali, suara air kecil dari selokan pinggir jalan memotong keheningan. Setelah sekitar 20 menit berjalan, Sutrisno mengangkat tangan lagi. Berhenti sebentar, bisiknya. Mereka menurunkan peti pelen-pelen di tanah. Punggung terasa kaku, tangan kesemutan. Bill merasakan tas radionya menempel keringat di punggung, membuatnya makin berat. Di depan ada pos kecil, jelas Sutrisno, menunjuk dengan dagu. Bukan pos resmi Jepang, hanya rumah milik orang kita. Tapi malam ini, itu yang jadi pintu masuk. Berapa jauh? Tanya Vandermeer.
150 meter. Kita akan lewat samping kandang ternak. Jadi, gudangnya di dalam rumah? Bill menatapnya ragu. Sutrisno menggeleng. Bukan. Rumah itu hanya titik penanda. Gudang sebenarnya di belakang. Sedikit ke tanah kebun. Tapi kalau kita langsung ke kebun tanpa lewat rumah, itu mencurigakan kalau ada mata-mata Jepang mengawasi. Vandermeer mencatat itu baik-baik. Metode penyamaran yang sama pernah digunakan di Perancis, di Belanda, di Norwegia. Struktur perlawanan bawah tanah di mana-mana kelihatan berbeda di permukaan. Tapi pola dasarnya selalu sama. Sesuatu yang tampak biasa menutupi sesuatu yang mematikan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba suara jauh dari belakang memecah keheningan. Deru mesin kendaraan. Tidak keras, tidak dekat, tapi cukup untuk membuat semua yang berjalan mendadak tegang. Sutrisno berbalik cepat. Matanya menyipit, menembus gelap. Truk? Tanya Ari. Bisa truk, bisa mobil jeep? Jawab Sutrisno. Yang jelas, bukan kereta sapi. Deru mesin itu perlahan menguat, mendekat. Tapi dari jalan besar di sisi kiri mereka, bukan dari jalan kecil yang mereka lalui. Meski begitu, suara itu cukup membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Semua turun ke sisi kanan. Perintah Sutrisno cepat. Masuk ke semak. Peti diam. Jangan sampai jatuh. Mereka bergerak serempak. Peti-peti kayu digeser pelan. Diselipkan di balik semak dan rumpun pisang kecil. Mereka merunduk. Menahan napas. Sementara deru mesin makin jelas. Dari balik celah daun, Vandermeer bisa melihat kilatan samar lampu depan kendaraan yang memantul di batang-batang pohon jauh di sana. Suara gigi transmisi tua berderit ketika kendaraan menurunkan gigi untuk melewati tikungan. Satu kendaraan, bisik Ari. Bukan konvoi. Kalau hanya satu, bisa jadi patroli tingkat kecil. Saut Karto nyaris tanpa suara. Deru mesin melewati persimpangan di kejauhan. Lampu depan menebar cahaya ke langit, menyapu singkat puncak pohon kelapa, lalu terus pergi. Roda menghantam batu dan lubang, menimbulkan bunyi dentuman pelan. Di dalam kendaraan itu mungkin hanya beberapa serdadu yang mengantuk. Bisa juga seorang perwira Kempetai yang pulang terlambat dari interogasi. Mereka tak pernah tahu. Mesin makin menjauh. Cahaya menghilang. Suara perlahan memudar seperti mimpi buruk yang ditelan gelap. Baru setelah benar-benar senyap, Sutrisno memberi isyarat untuk bergerak lagi. Lihat, kata Karto, pelan pada Bill, sambil kembali memanggul peti. Di Jawa, kita selalu jalan di antara dua dunia. Satu dunia milik mereka, satu lagi milik kita. Kadang jaraknya cuma selebar selokan. Bill menghembuskan napas pelan. Di Eropa, kami menyebutnya hidup di bayangan. Di sini, rasanya lebih benar-benar gelap. Karto hanya tersenyum kecut. Kalian punya lampu dari Australia. Kami punya mata yang sudah terbiasa. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di depan rumah kecil berdinding anyaman bambu. Dari sela-sela dinding, terlihat cahaya redup lampu minyak. Seekor ayam berkokok pendek. Salah waktu. Di samping rumah, kandang kambing memancarkan bau khas yang menusuk hidung. Sutrisno mengetuk tiang depan 3 kali. Jeda, lalu 2 kali lagi. Pola ketukan itu terdengar biasa bagi orang luar. Tapi bagi yang tahu, itu adalah tanda. Pintu bambu terbuka sedikit. Seorang pria tua berwajah keriput, berkain sarung dan bertelanjang dada, mengintip. Sudah mulai dingin? Ya Pak, kata Sutrisno pelan, mengucapkan kalimat sandi biasa-biasa saja. Pria tua itu mengangguk. Kalau ada tamu malam-mulam, biasanya angin selatan bawa kabar jauh. Ia menjawab. Kalimat balasan yang tepat. Pintu dibuka lebih lebar. Masuk. Jangan lama-lama di luar. Tetangga suka kepo, katanya datar. Tapi matanya tajam. Mengukur orang-orang asing di belakang Sutrisno. Terutama 3 sosok yang jelas bukan orang kampung. Kapten Kwan Bandermeher perkenalkan Sutrisno. Dari jauh sekali, pria tua itu menyipitkan mata, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, mari kita sembunyikan dulu jejak jauh itu, sebelum ada yang mencium baunya, katanya. Gudang di belakang, menunggu, dan di meja dapur, ada peta yang ingin bertemu dengan kalian. Bagian dalam rumah itu sempit, namun terasa hangat oleh aroma kayu, asap lampu minyak, dan sisa nasi yang masih tertutup di dapur. Lantai tanahnya rata, dengan tikar pandan sederhana terbentang di tengah ruangan. Di dinding, tergantung 1-2 foto lama berbingkai kayu kusam. Keluarga, mungkin sebelum perang, sebelum semuanya berubah. Pria tua itu berjalan pelan ke dalam.
diikuti rombongan dengan langkah hati-hati. Peti-peti kayu tetap berada di luar, tersamar di balik kandang dan rumpun pisang. Hanya dijaga 2 orang bersenjata. "Nama saya Kiai Dargo," kata pria tua itu sambil duduk di dekat meja kayu rendah di dapur. "Orang sini panggil saya Mbah Dargo saja. Siang saya ngajar ngaji anak-anak. Malam, ya, begini ini." Ia tersenyum tipis, senyum orang yang sudah terlalu sering melihat orang datang dan pergi dengan wajah tegang dan mata penuh rahasia. Di atas meja dapur yang ia maksud, terbentang selembar kertas besar yang sudah menguning di tepiannya. Itu bukan sekadar kertas. Itu peta. Peta daerah Cilacap dan sekitarnya. Dengan garis pantai, sungai-sungai kecil, kebun, dan jalan tanah. Di beberapa titik, ada tanda-tanda kecil dengan pensil, lingkaran, silang dan nomor. Ini peta yang dulu ditinggalkan orang Belanda sebelum mereka kabur. Jelas Mbah Dargo. Kami tambahi dengan mata kami sendiri. Jalan baru, pos Jepang, rumah orang yang bisa dipercaya. Van der Meer menunduk memerhatikan peta. Mata tajamnya mengikuti garis-garis sungai dan jalan. "Detail sekali," gumamnya. "Bahkan di markas kami di Australia peta Jawa tidak sedetail ini." Sutrisno tersenyum singkat. "Australia punya pesawat pengintai, kami punya pengintai yang pura-pura jadi pedagang sayur." Bill, yang duduk di sudut dapur, sambil mengeluarkan buku catatan kecil, mengangguk kecil. "Pesawat bisa lihat jembatan, tapi tidak bisa dengar gosip di warung kopi." "Gudang di belakang mana?" tanya Ari. Suaranya rendah. Mbah Dargo menunjuk ke arah dinding dapur, tepat di sebelah tungku tanah liat yang masih hangat. "Di balik itu," jawabnya. Sekilas, yang terlihat hanyalah dinding bambu anyaman biasa dengan bekas jelaga di bagian atas. Tapi saat Karto mengangkat satu sudut tikar dan menggeser sebuah lesung kecil dari kayu jati, terlihat garis halus berbentuk persegi di lantai tanah, penutup lubang yang ditutupi adat setempat, seolah hanya lantai dapur biasa. 2 orang mengangkat penutup itu perlahan. Dari bawah, udara lembab naik pelan, membawa aroma kayu, tanah, dan sedikit minyak. Sebuah ruang kecil terbuka, tidak besar. Mungkin hanya cukup untuk 3 orang berdiri membungkuk, atau beberapa peti sedang. Dindingnya diperkuat dengan papan kayu, atapnya dinaungi balok penahan agar tidak runtuh. "Disinilah kami simpan barang-barang yang tidak boleh kelihatan mata Jepang," kata Mbah Dargo. "Beras, dokumen, senjata, kadang orang juga." "Orang?" Bel mentonggak. "Eran, kalau ada yang diburu KMPTI, kadang dia harus jadi barang simpanan beberapa jam, atau semalam," jelas Karto. Van der Meer menatap ruang rahasia itu dengan rasa hormat yang tulus. Di Eropa, ia pernah melihat ruang-ruang semacam ini di bawah lumbung dan gereja tua. Di sini, ternyata dapur kampung di Jawa bisa punya fungsi yang sama. "Baik," kata Sutrisno. "Peti radio dan dokumen masuk dulu. Senjata dan amunisi nanti kita bagi 2. Sebagian disimpan di sini, sebagian dibawa ke titik lain. Kalau satu titik terbongkar, yang lain masih aman." Bill turun duluan ke dalam lubang, setengah merangkak. Tas radionya dipindahkan perlahan ke dalam. Dari dekat, suara kecil besi bertemu kayu terdengar ketika ia meletakkan kotak logam pemancar marcamar kedua di atas balok pendek. "Jangan sampai lembab," ujarnya. "Kalau kayu di bawahnya terlalu basah, kita harus cari penyangga lain. Kami punya beberapa bongkah bata," sahut Sastro. "Bisa kita susun nanti." Peti radio yang lebih besar diturunkan dengan tali. 2 orang di atas mengontrol beban, 2 orang di bawah menerima. Setiap hentakan kecil terasa seperti bunyi denting gong besar di kepala mereka. Mereka tak ingin ada tetangga atau telinga Jepang yang mendengarnya. Saat peti menyentuh dasar, Bill memeriksa cepat. Masih utuh. Kode-kode dan komponen di dalamnya aman. "Setelah ini, berapa lama sampai kalian bisa aktifkan radio?" tanya Van der Meer. "Kalau listrik dan antena siap, dalam 1 malam kami bisa uji kirim sinyal pendek," jawab Bill. "Tapi saya butuh tahu dulu, di mana kalian dapat sumber listrik?" Sutrisno saling pandang dengan Karto dan Mbah Dargo. Pertanyaan ini sudah mereka pikirkan lama. "Di sini tidak ada listrik dari pemerintah Jepang," kata Karto. "Tapi kami punya 2 cara. Dinamo sepeda dan bantuan dari pabrik kecil di seberang kebun." "Pabrik?" Bill mengerutkan kening. "Rumah tukang kayu," jelas Sutrisno. "Ia punya genset kecil, sisa dari zaman Belanda. Biasanya dipakai buat jalankan mesin serut kayu. Sekarang dipakai untuk banyak hal lain,
Salah satunya memberi makan radio kalian. Tambah Mbah Dargo. Tersenyum tipis. Setelah radio dan dokumen aman di bawah, barulah peti senjata menyusul. Ketika tutup salah satu peti dibuka sebentar untuk mengecek isi, mata beberapa orang di dapur itu refleks membesar. Di dalamnya tertata rapi senapan stand, beberapa pistol, dan kotak-kotak kecil amunisi. Di sudut terselip beberapa granat tangan tua, tapi masih mematikan. Selama ini kami hanya punya senjata warisan Belanda dan rampasan dari Jepang, kata Sutrisno pelan. Pelurunya kadang tidak cocok. Senjatanya sering macet. Sekarang, ia meraba cepat salah satu stand, merasakan dinginnya logam di telapak tangan. Seperti tiba-tiba punya bahasa baru untuk bicara dengan mereka. Kami tidak bisa kirim artileri besar lewat pantai seperti ini, ucap Van der Meer. Tapi, senjata-senjata ini cukup untuk merusak hal-hal kecil yang penting. Rel kereta, gudang bensin, markas kecil, sebut Ari, hal-hal kecil yang bisa bikin langkah besar mereka pincang. Mbah Dargo menghela napas panjang. Hati-hati, senjata itu bukan hanya bikin takut Jepang, bisa juga bikin Jepang makin ganas kalau mereka tahu kita punya. Kita sudah hidup di bawah ganasan mereka, sahut Karto. Kalau harus mati, lebih baik sambil memegang sesuatu daripada kosong. Bill melirik Van der Meer. Ada kegigihan keras di mata orang-orang kampung ini, sesuatu yang mengingatkannya pada partisan di Yugoslavia, tapi dengan aroma tanah dan laut yang berbeda. Setelah semua peti masuk ke lubang, penutupnya ditutup kembali. Lesung kayu dikembalikan ke posisinya, tikar dihamparkan lagi. Dari sudut dapur, hampir tak ada yang berubah. Jika seorang serdadu Jepang masuk dan hanya melihat sekilas, mungkin ia hanya akan mengomel soal dapur yang kotor atau bau kambing terlalu menyengat. Baik, kata Sutrisno. Barang sudah aman. Sekarang giliran kita bicara jalur dan rencana. Ia duduk bersila di dekat peta. Van der Meer duduk di seberangnya. Bill dan Ari di sisi lain. Karto, Mbah Dargo, dan dua orang lokal lain juga ikut mengelilingi meja. Lampu minyak di atas kepala berayun pelan, bayangannya menari di dinding bambu. Pertama, ucap Van der Meer, kami butuh memastikan jalur komunikasi radio dari sini ke Australia. Tanpa itu, semua ini hanya jadi gudang rahasia yang indah, tapi bisu. Bill membuka buku catatan kecilnya. Ada beberapa frekuensi yang sudah ditetapkan. Kita akan gunakan jendela waktu tertentu, misalnya antara pukul 2 sampai 3 pagi waktu kalian, untuk kirim laporan pendek, tidak lebih dari beberapa menit. Kalau terlalu lama, bisa tertangkap oleh pesawat pengintai sinyal atau kapal Jepang di laut. Berarti radio tidak boleh dinyalakan sembarangan, timpal Sastro. Betul, jawab Bill. Kita akan latih 1 atau 2 orang kalian untuk jadi operator. Mereka harus hafal prosedur, kode, dan cara menghancurkan semuanya. Jika Jepang menggedor pintu, orang-orang itu harus siap hilang, kata Karto lirih. Kalau Kempetai curiga, mereka yang pertama dicari. Mbah Dargo menatap tajam peta di meja, lalu beralih ke wajah-wajah di sekelilingnya. 2 orang itu sudah ada, katanya pelan. Sastro dan Budi, cucu saya. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Budi, tanya Sutrisno. Dia di mana? Sedang patroli di kampung, jawab Mbah Dargo. Mengukur apakah malam ini lebih tenang dari biasa, atau hanya pura-pura tenang. Van der Meer menunjuk beberapa titik di peta. Kedua, lanjutnya, kami perlu jalur yang aman untuk menggerakkan sebagian senjata ini ke pedalaman. Jaringan di Bandung, Yogyakarta, dan sekitar Gunung Slamet butuh banyak bantuan. Tapi kalau kita bergerak lewat jalur utama, cepat atau lambat, Jepang akan mencium. Sutrisno menarik peta sedikit, menunjuk garis tipis yang mengikuti sungai kecil. Kami punya jalur air, katanya. Perahu kecil menyusuri sungai ini ke utara. Dari situ, ada titik pindah ke kereta desa, lalu jalan kaki lewat hutan kecil. Butuh waktu, tapi lebih sepi dari jalan raya. Berapa lama sampai titik dekat Kroya? Tanya Ari. Kalau tidak ada masalah, 2 hari, jawab Sutrisno. Kalau harus bersembunyi dari patroli, bisa lebih. Setiap hari tambahan berarti risiko bertambah, gumam Van der Meer. Tapi kalau kita memaksa buru-buru, risiko bisa berubah jadi kepastian, sahut Karto. Hening sejenak. Bunyi sendok dari ruangan lain terdengar ketika mungkin ada seseorang di rumah itu yang sedang pura-pura menjalani rutinitas biasa, agar jika ada tetangga lewat, mereka
tak curiga. Kapan Jepang terakhir melakukan penyisiran besar di daerah ini? Tanya Bill. 2 bulan lalu, jawab Sastro. Mereka cari orang-orang yang kabarnya terlibat sabotase di jalur kereta dekat Maus. Beberapa orang kampung dibawa. Ada yang kembali, ada yang tidak. Yang tidak kembali itu. Bill tak melanjutkan. Kami sudah anggap mereka gugur. Potong Mbah Dargo, tenang tapi berat. Kalau mereka ternyata belum mati dan masih diinterogasi, itu urusan hati kami. Masing-masing dengan Tuhan. Tapi dalam urusan perang, kami tidak boleh menunggu kepastian. Van der Meer menatap pria tua itu dengan rasa hormat. Ucapan sederhana, tapi menunjukkan pemahaman tajam tentang realitas perang modern. Informasi yang jatuh ke musuh bisa membunuh lebih banyak orang daripada peluru. Kalau begitu, kata Van der Meer pelan, mulai malam ini. Cilacap bukan hanya pelabuhan di selatan Jawa. Ia akan menjadi pintu bagi kami di Australia untuk melihat apa yang terjadi di pulau ini. Dan bagi kalian, jalan untuk membuat Jepang mulai merasakan ada duri di kaki mereka. Sutrisno menghela napas, menatap peta, lalu ke arah pintu dapur yang tertutup. Kalau Jepang tahu kita menjadikan Cilacap sebagai pintu seperti itu, ucapnya perlahan, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari, mengendus, memukul. Karena itu kita harus selalu satu langkah di depan. Sahut Bill. Dan karena itu juga, tambah Karto, malam ini hanya permulaan. Jepang mungkin belum tahu. Tapi mereka bukan buta. Cepat atau lambat, sesuatu akan membuat mereka curiga. Di luar, angin berubah arah lagi. Suara ombak dari kejauhan terdengar sedikit lebih keras. Di kejauhan, lonceng kecil di leher seekor sapi berdentang pelan saat hewan itu bergeser posisi. Malam Cilacap masih gelap. Tapi di dapur kecil itu, di atas peta yang terbentang, arus perang dunia telah bergeser sedikit. Tak kasat mata bagi kebanyakan orang, tapi sangat nyata bagi mereka yang kini berada di tengahnya. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa di beberapa minggu dan bulan ke depan, operasi pendaratan malam ini akan memancing reaksi berantai. Pergerakan senjata, sabotase, laporan radio, dan akhirnya kecurigaan Jepang yang makin mengeras. Dan di suatu tempat di kota, seorang perwira Kempetai akan mulai bertanya, kenapa Cilacap terasa berbeda akhir-akhir ini? Pagi berikutnya, Cilacap tampak seperti kota pesisir yang biasa. Matahari naik perlahan di atas garis bukit, menumpahkan cahaya ke atap Tepseng, pohon kelapa, dan perahu-perahu kayu yang terayun di pelabuhan. Anak-anak berlari tanpa sandal di jalan tanah. Perempuan mengangkat ember air dari sumur, dan lelaki dewasa memanggul karung beras atau hasil laut ke pasar. Di atas semua kesibukan itu, berkibar bendera matahari terbit Jepang di tiang tinggi dekat kantor militer. Kainnya sedikit lusuh, tapi warnanya masih mencolok, simbol bahwa kota ini bukan lagi milik pemerintah kolonial lama, melainkan kekaisaran baru yang menguasai Asia dengan tangan besi. Di depan, sebuah bangunan 2 lantai, yang dulunya kantor perusahaan pelayaran Belanda, kini markas militer Jepang. Seorang perwira intel mengenakan seragam rapi berdiri di balkon, menatap ke arah pelabuhan dengan mata sempit. Namanya Letnan Intel Harada Kenji. Ia baru beberapa bulan ditempatkan di Cilacap, tapi instingnya sudah terasah oleh pengalaman di Tiongkok dan Filipina. Ia menghirup pelan udara pagi yang bercampur aroma laut dan asap kayu. Pelabuhan tenang, Letnan, lapor seorang sersan Jepang di belakangnya. Aktivitas biasa. Kapal-kapal kecil lokal, satu kapal barang kecil yang masih menunggu perintah bongkar. Begitu ya, gumam Harada. Namun matanya tak sepenuhnya percaya. Ia bukan tipe perwira yang puas hanya dengan laporan harian. Di meja kerjanya, laporan-laporan kecil menumpuk, desis-desis tentang orang-orang kampung yang sering keluar malam. Kabar samar tentang radio gelap yang kadang tertangkap sinyalnya oleh perangkat penyadap Jepang, serta laporan patroli tentang cahaya aneh di pantai selatan beberapa waktu sebelumnya. Salah satu laporan itu ditulis tangan tergesa oleh seorang prajurit jaga yang jujur, tapi dianggap terlalu penakut oleh rekan-rekannya. Pukul 23 lebih, saya melihat 3 kali kilatan cahaya merah redup di arah selatan. Mungkin hanya lampu nelayan, tapi warnanya tidak biasa. Harada menyimpan laporan itu di bawah map merah tipis bertuliskan, potensi kegiatan Matomata, Cilacap. Ia belum punya bukti, tapi ia punya insting. Sementara itu, beberapa kilometer dari sana, di rumah Mbah Dargo, rutinitas pagi berjalan seolah tak terjadi apa-apa semalam. Di dapur, aroma nasi hangat
dan sayur lodeh mengisi ruangan. Suara sendok beradu dengan piring menjadi musik latar yang menenangkan. Di luar, Budi, pemuda bertubuh kurus, dengan rambut disisir ke belakang, menyiram tanaman, sesekali menyapa tetangga yang lewat. Tak ada yang menyangka bahwa di bawah dapur, tempat panci tergantung, tersimpan senjata dan radio yang bisa menghubungkan Cilacap ke Australia. Di dalam, di dekat meja yang tadi malam dipenuhi peta, Bill duduk bersila sambil mengutak-atik perangkat radio portable Mark II, kabel-kabel tipis, kumparan, dan panel logam kecil. Ia cek satu persatu. Sastro duduk di depannya, memperhatikan dengan penuh konsentrasi. Ini bukan sekadar kotak besi, kata Bill pelan, meski suaranya kalah oleh suara ayam berkokok di luar. Begitu kita hidupkan, Jepang punya alasan untuk memburu sampai ke akar. Saya mengerti, jawab Sastro. Makanya saya harus bisa menggunakannya dengan mata tertutup. Bill tersenyum tipis. Kita tidak akan pernah mengoperasikannya dengan mata tertutup. Kita harus melihat kemana dibidik, kan? Ia menunjuk sebuah tombol kecil dan pemutar frekuensi di panel. Ini frekuensi yang sudah disepakati. Kita tidak boleh terlalu sering memakainya. Dan setiap kali memanggil, kita pakai pola singkat. Laporan kalian harus padat, bukan cerita, tapi fakta. Sastro mengangguk. Nama kode daerah, jumlah pasukan syadwal kereta, posisi gudang bensin. Begitu? Ya, sahut Bill. Dan kadang, kabar kecil seperti ada perwira baru di Cilacap yang suka mengamati pelabuhan terlalu sering. Hal-hal begitu juga penting. Sastro tersenyum miring. Kabar kecil yang bisa bikin orang seperti saya hilang kalau salah kirim? Bill menatapnya serius. Karena itu, kita akan latihmu sampai kamu bisa kirim dengan cepat, tanpa panik. Dan kamu harus siap, jika suatu hari nanti tidak sempat kabur, dan radio hampir jatuh ke tangan Jepang, saya hancurkan dulu radio ini, baru pikir keselamatan sendiri, potong Sastro. Bill menghela napas. Kita berharap tidak sampai ke situ. Tapi ya, itu aturannya. Di ruangan lain, Vandermeer dan Sutrisno duduk di dekat jendela kecil yang menghadap kebun belakang. Mereka sengaja mengambil posisi yang secara kasat mata tampak seperti dua pria yang sedang berbincang soal panen atau harga beras. Kita harus pikirkan satu hal lagi, kata Vandermeer. Bagaimana kalau Jepang mulai mencium sesuatu dan melakukan penyisiran besar? Mereka sudah pernah melakukan di desa sebelah, jawab Sutrisno. Mereka keliling rumah, cek loteng, cek lumbung, tapi belum sampai gali lantai dapur satu persatu. Belum, tekan Vandermeer. Kalau mereka semakin curiga, mereka akan belajar. Sutrisno memandang keluar jendela. Budi sedang tertawa kecil dengan tetangga yang lewat, menanyakan kabar. Gesturnya ringan, alami. Tak ada tanda bahwa semalam ia ikut berjaga di luar rumah, menyimak langkah-langkah asing. Kita punya beberapa rumah lain yang bisa dipakai sebagai cadangan, kata Sutrisno. Kalau dapur Mbah Dargo tidak aman lagi, barang-barang bisa dipindahkan. Tapi itu butuh waktu dan malam-malam lain yang sama berbahayanya seperti tadi. Operasi pendaratan berikutnya? Tanya Vandermeer. Kalau semua berjalan baik, mungkin sebulan atau 2 bulan lagi, jawab Sutrisno. Tapi setelah yang semalam, kita harus lihat dulu apakah ada gerakan Jepang yang berubah. Vandermeer mengangguk pelan. Di Eropa, setelah pendaratan malam, biasanya dalam beberapa hari berikutnya ada peningkatan patroli. Pesawat pengintai mulai keliling. Orang-orang di desa banyak ditanya. Di sini pun begitu, kata Sutrisno. Bedanya, orang-orang kami sudah terbiasa dengan penguasa yang suka bertanya. Belanda dulu begitu, Jepang sekarang lebih kasar. Tapi pola takutnya sama. Ia berhenti sejenak, menimbang sesuatu. Kalau Jepang mulai tanya-tanya tentang lampu di pantai, lanjutnya, jawaban pertama kami selalu sama. Nelayan. Kalau mereka tidak puas, baru mereka akan mulai melihat lebih dalam. Dan kalau mereka mulai melihat lebih dalam, tambah Vandermeer, orang seperti Mbah Dargo, dan kalian di garis depan, di markas Jepang. Letnan Harada duduk di meja kerjanya, memutar sebuah batang pensil di antara jari. Di hadapannya, 3 laporan patroli tergeletak. 2 di antaranya ia anggap rutin. Laporan tentang perkelahian kecil di pasar, dan laporan tentang beberapa pemuda kampung yang terlalu sering berkumpul malam hari. Tapi satu laporan itu berbeda. Laporan tentang cahaya di pantai beberapa malam sebelumnya. Ia mengangkat laporan itu, membacanya lagi. 3 kilatan cahaya merah, tampak teratur. Arah pantai selatan, bukan dari pelabuhan utama. Harada menatap peta Cilacap
yang tergantung di dinding. Ia menarik kursi, berdiri, dan berjalan mendekat. Jarinya mengikuti garis pantai yang panjang. Berhenti di titik sekitar tempat di mana nelayan biasa mendaratkan perahu kecil. Dekat dengan beberapa kebun, tapi tidak jauh dari jalur ke kota. Ia menggumam pelan. Lampu merah. 3 kali malam hari. Ia mengingat pelatihan intel di sekolah militer. Sinyal visual adalah metode klasik komunikasi antara darat dan laut. Bahkan jika musuh mencoba menyamarkan, pola tetap menjadi jejak. Sersan yang tadi melapor berdiri tegang di pintu. Letnan Harada, panggilnya hati-hati. Harada menoleh. Kau masih ingat persis arah yang kau lihat malam itu? Yah, Letnan, jawab sersan itu. Saya gambar di laporan sesuai kemampuan saya. Baik. Harada menunjuk kursinya. Bawa satu regu. Malam ini, kalian patroli lagi di arah yang sama. Jangan dekatkan diri terlalu mencolok. Tapi perhatikan pantai. Kalau perlu, gunakan teropong. Kalau ada cahaya yang tidak biasa, kau tahu apa yang harus dilakukan. Sersan itu menelan ludah. Tangkap, Letnan. Tidak selalu langsung tangkap. Ujar Harada pelan, matanya menyipit. Kadang kita biarkan umpan bergerak sedikit lebih jauh, supaya kita tahu jaringnya sejauh apa. Sore itu, di rumah Mbah Dargo, keputusan lain sedang diambil. Kita tidak boleh mengulang pendaratan di titik yang sama terlalu sering, kata Sutrisno pada Vandermeer, Karto, dan Ari, yang berkumpul di dekat peta. Kalau Jepang punya satu prajurit saja, yang malam itu melihat sinyal, mereka bisa mulai curiga. Kapal selam akan butuh koordinat baru untuk titik pendaratan berikutnya, jelas Vandermeer. Pantai lain di sekitar sini mungkin lebih ke timur atau barat. Tapi itu berarti kalian juga harus siapkan jalur darat baru. Lebih ke barat, ombaknya lebih ganas, dan pantainya lebih terjal, ujar Karto. Lebih ke timur, lebih dekat ke pemukiman dan pos Jepang kecil. Tidak ada yang sempurna, kata Ari. Perang jarang memberi kita pilihan yang enak. Mbah Dargo yang sejak tadi hanya diam, tiba-tiba bicara. Kalau begitu, jangan terlalu sering panggil tamu lewat laut, ucapnya pelan. Sekarang kita sudah punya pintu kecil yang terbuka. Jangan dibanting terlalu sering sampai pintunya copot dan menarik perhatian tetangga. Betul, sahut Vandermeer. Kami tidak akan memaksa terlalu sering. Tapi dunia di luar sini bergerak cepat. Jepang ditekan di Pasifik. Amerika semakin dekat ke Filipina. Kalau saatnya tiba untuk pukulan besar, kami butuh kalian siap. Sutrisno menatap peta Jawa sejenak. Di matanya, garis-garis itu bukan sekadar tinta. Itu jalan-jalan yang ia hafal dengan otot kaki. Tempat orang-orangnya pernah hilang titik-titik di mana ia mengubur sesuatu atau seseorang. Kapan pukulan besar itu akan datang? Tanyanya, suaranya nyaris seperti orang yang bertanya soal musim panen. Tidak ada yang bisa memastikan, jawab Vandermeer jujur. Bisa tahun depan, bisa 2 tahun lagi. Tapi sebelum itu, tugas kita adalah memastikan Jepang sibuk di mana-mana. Lapar di banyak titik. Tidak tenang tidur malam. Kalau begitu, Karto menghela napas. Cilacap akan jadi salah satu mimpi buruk kecil mereka. Malam kembali turun perlahan di atas pantai selatan. Di markas Jepang, Letnan Harada menyusun rencana patroli. Di rumah-rumah kampung, lampu minyak mulai dinyalakan. Anak-anak ditarik masuk ke dalam agar tidak terlalu lama bermain di luar. Di sebuah dapur yang tampak biasa, di bawah panci dan tungku, radio kecil menunggu saatnya menyala untuk pertama kali. Kabel-kabelnya sudah dipasang. Antena darurat siap disamarkan di antara tali jemuran dan bambu. Perang besar di luar sana mungkin terasa jauh bagi banyak orang Jawa yang hanya sibuk memikirkan bagaimana besok bisa makan. Tapi malam pendaratan rahasia di Cilacap sudah menghubungkan kota ini dengan pusaran arus yang jauh lebih besar. Dan di suatu titik, arus itu akan bertabrakan dengan kecurigaan Jepang. Saat itu tiba setiap keputusan kecil, posisi peti, jalur yang dilewati, kata sandi yang diucap di tepi pantai, akan menentukan siapa yang hidup dan siapa yang hanya akan tinggal sebagai bisik-bisik di cerita kampung.